Shalom Bapak Ibu Saudara. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Ya, boleh kasih reactionnya kalau terdengar dengan jelas ya. Oke. Ya, saudara kita akan mulai doa kita hari ini. Izinkan saya akan memimpin ujian penyembahan juga sebelum nanti kita masuk ke dalam kesaksian dan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat sore Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan ini Tuhan. Bulan-bulan yang telah berlalu, terima kasih kalau Tuhan masih izinkan kami berkumpul bersama dalam wadah sepakat berdoa ini. Kami percaya Tuhanlah yang ada dalam hati kami yang boleh buat kami boleh punya kerinduan untuk bersekutu di tempat ini bersama-sama secara online. Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, Tuhan lewat doa sore malam hari ini. Biar kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap kami boleh ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan pujian kami. Biar Engkau boleh berkenan atas puji-pujian ini, dan dari mana kami menyanyikan pujian ini, Tuhan. Hadirat-Mu boleh mengalir menjamah setiap jiwa-jiwa, menjamah setiap kami juga, dan Engkau boleh dimuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak ikan sebuah lagu. Kita tidak memakai alat musik, tapi biarkan pujian kita keluar dari hati kita untuk Tuhan. Ini untuk menceritakan betapa besar, betapa hebat, setia, dan betapa sepatutnya kita sangat bersyukur sama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa, biar seperti apa yang kami nyanyikan Tuhan, biar kami boleh tidak pernah berhenti untuk mengagumi pekerjaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dalam kondisi seperti apapun Tuhan, apapun yang mungkin kami lihat dengan mata jasmani kami, izinkan kami boleh punya spiritual discernment Tuhan, kemampuan untuk membedakan, sehingga kami boleh lihat bahwa di tengah keadaan yang mungkin terlihat tidak baik di mata manusia, tapi Tuhan kerjakan sesuatu yang berbeda, dan itu semua baik buat kehidupan kami. Dan biar dari kehidupan kami selalu lahir ucapan syukur untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, kami boleh naikkan pujian yang sederhana buat Tuhan. Biar pujian ini boleh menyenangkan hatimu. Sebentar kami mau persiapan hati kami. Kami mau mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu, Tuhan, Ibu Santi. Berkati lidah beliau, biar apa yang beliau saksikan hanya untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada Ibu Santi dipersilakan untuk menyampaikan kesaksian. Thank you. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Thank you ya atas kesempatannya. Pada malam hari ini saya coba sharing peristiwa yang pernah saya alami ya. Kadang kan harapan dan pasrah itu kadang sesuatu yang nggak bisa dijelaskan ya dengan kata-kata atau kalimat. Tapi kalau kita sudah merasakan dan mengalaminya, tentu kita tahu bahwa Tuhan itu memang bekerja di dalam kita. Nah, saya mengalami itu di dalam perjalanan perkawinan saya yang memang penuh misteri ya. Misteri ilahi itu artinya kalau perkawinan itu kan bukan cuman cukup dengan cinta gitu ya, tapi juga komitmen dan Tuhan berkarya di sana. Jadi kami punya planning pada saat menikah, umur 28 menikah, 30 punya anak. Jadi saya berencana seperti itu. Tetapi Tuhan berkata lain. Setelah umur 30 pun ternyata belum punya anak. Terus kami mencoba, ya kalau udah seperti itu kan kita terus berusaha ya, mau alternatif, ke dokter ya, nggak putus-putus. Nah di situ kayaknya tenaga, air mata, terus finansial, itu selama 7 tahun kami jalanin. Ya kan, terus bertanya lah, maksudnya Tuhan kenapa ya kami sudah menikah tetapi tidak dikarunia anak gitu ya. Dan itu berlangsung sampai umur 34 tahun, kayaknya juga belum punya anak, sampai yang paling menyakitkan pada saat mertua bercerita kalau ada salah satu iparnya bilang, kenapa Santi tetap dipertahankan? Minta dia diceraikan saja. Puji Tuhan, ibu mertua saya adalah ibu yang baik, yang dimana dia bercerita dan biarkan aja. Tapi kami tahu jangan sampai informasi itu sampai ke kamu dari mereka, tapi saya memberitahu kondisi seperti itu. Dan sebelum saya tadi menikah tersebut, jadi 9 bulan saya menikah, saya mendapat kista. Kista, jadi itu kan belum lama ya, married terus dapat kista, diklaim, padahal waktu itu saya masuk rumah sakit itu sebenarnya tipes. Nah, tipes begitu di USG ternyata ada kista yang besarnya sampai 3 cm. Kata dokter, ya sudah kamu operasi saja gitu. Kistanya ada di indung telur. Nah, dari sana ternyata seminggu kemudian saya berobat lagi, itu sudah 5 cm. Dan pada saat itu harus diputuskan operasi atau tidak. Begitu operasi, ternyata itu posisinya ada di indung telur dan indung telurnya harus
angkat 1. Jadi itu menjadi salah satu semakin saya sulit punya anak, gitu. Jadi, makin, apa ya, kenapa ya Tuhan mulai bertanya ke Tuhan ya, kenapa ya perjalanan perkawinan saya ini dengan indung telur 1, kemudian, ternyata setelah umur sekian belum punya anak. Nah terus pada saat umur 34 tahun, suami saya bertanya, "Gimana nih, kita belum punya anak, kita adopsi saja ya," gitu. Waduh, pas denger itu deg juga ya, nggak siap saya. Dalam artian, kalau anak itu punya penyakit bawaan, apakah saya siap tidak menyalahkan anak itu, gitu. Biasanya kan suami yang menentang ya, ini ternyata saya yang nggak siap, ternyata saya nggak siap. Terus saya bilang ini, "Ya sudah, umur 35 baru kita bicarakan." Nah, sepanjang tahun itu, karena saya beragama Katolik, saya dapat undangan salah satunya Romo Yohanes yang punya karunia penyembuhan. Sebelumnya saya selalu diajak ke Cikanyera itu. Saya bilang nggak percaya deh gitu ya. Ya kalau memang sudah berkat Tuhan saya akan punya anak. Tetapi hari itu pada saat ada undangan itu sampai saya cuti. Nggak tahu digerakkan apa, saya cuti datang ke sana. Tapi ternyata pada saat acara tersebut suami saya tidak bisa hadir. Rasanya, aduh ini gimana ya? Pada saat kita harus bersama, tapi kok malah dia nggak bisa hadir karena memang ada rapat penting. Nah, ya sudah saya mengikuti acara penyembuhan tersebut. Selesai, pada saat pulang suami saya cerita, ternyata saya sempat datang, pintunya terbuka dan saya hadir di sana. Nah, pada saat itu romonya, pasturnya itu ini kan di kami itu adorasi namanya. Jadi membawa tubuh Yesus keliling gitu ya. Kemudian mengucapkan doa di mana ada seorang yang sakit akan dilakukan penyembuhan apa segala macam. Nah, pada saat di depan suami saya, Romo berkata, ada sepasang suami istri yang mendambakan punya anak dan akan mendapat berkat. Tapi karena itu sekelilingnya banyak orang, ya suami saya kan juga nggak ini ya, nggak tahu lah itu siapa yang didoakan. Barangkali ada puluhan orang yang sama juga berharap seperti itu. Ya udah, berlanjut hari demi hari gitu ya. Terus gimana ya? Ya udah, apakah kita mau lanjut atau enggak? Ya sudah, kita tidak lanjut. Stop pengobatan sama sekali karena memang luar biasa ya biaya yang harus kami keluarkan untuk berobat setiap hari, mental juga gitu ya. Kami memutuskan untuk tidak meneruskan. Nah, di situ pada hari itu benar-benar rasanya mungkin ya udahlah, udah nggak ambil pusing lagi gitu ya. Sehingga kita fokus ya sudah, waktu itu pengen punya rumah gitu kan, rumah yang lebih luas, kita pindah aja deh uangnya buat beli rumah yang lebih besar gitu kan, daripada uang kita habis buat dokter gitu, tapi juga nggak punya. Sampai itu inseminasi buatan pun 2 kali gagal juga. Pada saat ditawarin bayi tabung, kita nggak siap. Takut gagal ya, gitu kan ya. Udah uangnya keluar banyak gitu ya, ratusan juta dan gagal. Kami nggak siap. Ya sudah, daripada itu kita bilang ya sudah, kita artinya itu aja deh. Berhenti berobat. Kalau memang rencana Tuhan seperti ini, ya sudah kita jalanin. Seminggu setelah itu kebetulan tantenya suami meninggal. Kami sibuk mengikuti acara seremoni kematiannya, kemudian nabur ke Cirebon, itu di Bandung, Cirebon gitu ya, sampai itu. Esok hari setelah acara selesai, itu saya kelelahan yang cukup besar. Karena dulu saya sering tipes, saya pikir saya tipes. Dan entah mengapa, oke, kalau kayak gitu kita ke miracle ya, karena kita cek tipesnya. Tapi saya bilang gini, kayaknya kita ini dulu deh, tes pack dulu.
Kalau udah minum tipes itu pasti obatnya ini apa namanya keras karena seperti waktu 7 tahun yang lalu saya tipes sampai masuk rumah sakit, obatnya sangat keras dan akhirnya sampai saya kena kemana-mana kan, gitu. Tidak tahu apa yang menggerakkan, kenapa berpikir seperti itu. Ya sudah, suami saya tes pack, dia bilang gini, maksudnya apa ya? Kok ada semburat gitu kan? Kan pakai yang sensitif itu ya. Situ. Terus saya bilang, hah? Kita kan nggak pernah ya selama 7 tahun kan nggak pernah tahu kalau namanya hamil itu garisnya dua gitu kan. Kan selalu satu gitu. Yang dua tuh kayak gimana nggak ngerti. Dan itu kan ternyata semburat gitu. Nah dari situ ternyata saya apa namanya hamil ternyata bukan bukan karena tipes. Nah ternyata dari situ saya sama suami ngobrol gitu kan. Oh apakah ini yang disebut pasrah ya? Dengan pasrah kita udah berusaha yang terbaik. Karena kan pasrah itu nggak bisa dikasih tahu ya bahwa yang pasrah itu seperti apa ya. Tetapi kita memang benar-benar memasrahkan kehidupan kita, rencana itu kepada Tuhan. Itukah yang disebut pasrah sampai akhirnya Tuhan percaya bahwa kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan sehingga kita dipercaya untuk punya anak. Gitu. Jadi dari situ rasanya saya percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 28 dalam Alkitab menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini menekankan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan tujuan yang mulia, dan bahwa orang percaya dapat memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup mereka, bahkan yang sulit sekalipun pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi yang disebut harapan itu tidak pernah putus, dan yang namanya rencana Tuhan bukan rencana manusia. Kapan yang disebut siap adalah siapnya Tuhan, bukan siapnya manusia. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalanku makin tinggi dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jadi saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan caranya. Selama kita beriman, penuh pengharapan, dan kita pasrah. Nah itu testimoni saya bahwa dalam kehidupan berumah tangga, dan ini sering saya ceritakan ke teman-teman yang sulit mendapatkan anak, saling menguatkan bahwa percaya sama Tuhan, dan kita tunggu Tuhan akan bekerja di dalamnya. Begitu teman-teman. Shalom, selamat sore. Terima kasih, Bu Santi. Luar biasa Tuhan kita, bagaimana kuasa penyerahan hak mengantarkan Ibu untuk mengalami perjalanan iman dan menerima anugerah Tuhan ya. Dan rasanya apa yang Ibu saksikan sangat sejalan dengan lagu yang akan kita naikkan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan firman sebentar lagi. Baiknya kita akan menaikkan pujian dulu. Saya ajak Bapak Ibu naikkan satu pujian berjudul Bapa Kau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, kami percaya Tuhan, ini bukan sekedar lagu, tapi ini pernyataan iman kami. Dan kami percaya bukan hanya menjadi orang yang berkata ataupun orang yang mendengarkan firman, tapi kami mau jadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Sore hari ini biarkan kami boleh punya hati yang begitu haus dan lapar untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menyambut firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, Bung Wiki yang akan sampaikan isi hati-Mu Tuhan, berbicara lewat beliau, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kepada Bung Wiki, dipersilahkan. Terima kasih, Sis Dwi Chai. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, luar biasa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersekutu walaupun lewat online ya, karena terbentuk online karena COVID gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan sehingga walaupun kita jauh ya, ada yang dari cabang mana di luar kota gitu ya, kita bisa disatukan dalam kasih Kristus sekalipun lewat online. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar ya. Yang saya angkat hari ini adalah Dia ada di setiap musim. Ya, jadi kalau kita cerita mengenai musim gitu kan, sebenarnya di Alkitab banyak sekali cerita mengenai musim. Hari ini saya ambil dari ayat Alkitab di Kejadian. Next slide. Oke. Di Kejadian 8 ayat 22. Ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.
Bapak Ibu teman-teman semua, kata firman Tuhan, selama bumi masih ada, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ya, musim itu selalu ada. Musim itu akan secara bergantian, bukan hanya musim menabur aja kata firman Tuhan ya, bukan hanya menuai aja, bukan hanya dingin dan panas, apalagi sekarang hujan gitu kan, bukan hanya kemarau, bukan hanya siang atau malam saja, tetapi firman Tuhan berkata bahwa selama bumi masih ada, berarti kalau selama kita masih hidup dalam dunia ini, musim ini akan selalu ada dalam hidup kita. Ya, saya tadi mendengar kesaksian daripada Bu Santi, luar biasa gitu ya, padahal kita tidak janjian. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, Bu Santi sudah mengalami beberapa musim dalam hidup. Ya, saya pikir kita anak-anak Tuhan akan mengalami baik itu musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, karena nggak mungkin kita siang terus ya, karena nggak tidur gitu ya, kerja terus, atau malam terus kita istirahat terus ya, atau menabur, menuai gitu kan, menuai terus sehingga rekeningnya nggak tertampung gitu ya, atau menabur gitu ya, menabur terus ya, enggak. Tuhan dalam firman Tuhan itu sudah mengingatkan kita bahwa selama bumi masih ada, selama kita masih hidup dalam bumi ini, bahkan kata firman Tuhan takkan berhenti-henti musim tersebut. Ya, kita melihat ada 4 hal yang saya belajar pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah musim yang pasti terjadi. Next slide. Musim yang pasti terjadi. Saya ambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, 2, 4, dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, kata firman Tuhan. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Musim yang akan pasti terjadi adalah musim di mana kita lahir gitu ya. Kehidupan kita ya, kita seperti Bu Santi bilang ya, karena saya sudah lahir, sudah dewasa, apalagi kita kerja di BCA, mempunyai rencana-rencana ya kan, kita sudah susun rencana-rencana dalam hidup kita. Ya, kalau saya dulu kalau kita baru lahir gitu ya, ditanya mau cita-citanya apa. Nah, itu sudah kita tertanam dalam otak kita. Ini musim yang akan pasti kita terjadi, kata Pengkhotbah 3 itu ya. Ada lahir, waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa gitu ya. Jadi kata firman Tuhan, tidak mungkin kita sebagai anak Tuhan tidak melalui musim-musim tersebut. Karena bukan menjadi anak Tuhan itu ya selalu harus bagus gitu ya, mulus jalannya. Tetapi kata firman Tuhan, semua ada waktunya, semua ada masanya, di mana Tuhan memberikan semua itu karena kata firman Tuhan dalam ayat 11, ia membuat segala sesuatunya indah. Tetapi Bapak Ibu, memang musim yang kita lalui itu ya kan kata firman Tuhan membuat semuanya segala sesuatunya indah. Kadang hidup kita tidak selalu indah gitu ya. Tetapi nanti di belakang kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja lewat setiap musim. Nah, ini adalah musim yang pasti terjadi ya, tidak mungkin nggak terjadi. Karena kalau nggak lahir ya kita nggak ada di sini ya kan. Kalau kita lahir besar nggak mungkin kita nggak meninggal. Karena itu udah pasti musim akan kita hadapi seperti itu. Nggak mungkin kita sebagai anak Tuhan sekalipun pendeta besar tidak pernah menangis, tidak punya masalah gitu ya. Itu harus terjadi. Nah, itu yang harus kita sadari dalam hidup kita bahwa inilah musim yang pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah musim yang tak terduga.
Saya bersyukur hari ini kesaksiannya luar biasa Bu Santi ya. Kadang-kadang tadi musim pasti terjadi, kita sudah merencanakan seperti Bu Santi ya. Sudah merencanakan bahwa umur segini saya harus merit. Umur segini nanti saya punya anak. Ya, tetapi datang musim yang tak terduga. Ya, di mana musim yang tak terduga ini kadang-kadang membuat kita kaget, membuat kita terkejut, membuat kita tidak mampu menghadapinya, seolah-olah tidak mampu. Kata Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, Bapak Ibu, seperti ya tak terduga itu kayak contoh ya, kita COVID gitu kan. Kita alami COVID yang begitu panjang sehingga semua rencana buyar. Sama seperti kesaksian daripada Bu Santi. Jadi benar-benar hari ini sebenarnya firman Tuhan lewat kesaksian Bu Santi itu sudah kita ambil semua firman Tuhan yang dibawakan hari ini. Bahwa musim yang tak terduga ini sewaktu-waktu dan setiap manusia pasti akan mengalaminya. Ya, pasti mengalami hal tersebut. Karena tiba-tiba misalnya ya, tadi Bu Santi sudah rapi, ternyata ya tidak seperti yang direncanakan. Ya, bahkan di luar dugaan Bu Santi bisa dapat anak. Padahal sudah direncanakan bahwa nanti umur segini saya akan hamil gitu ya, saya mau punya anak. Tetapi musim yang tak terduga itu datang. Ya, tak terduga itu bisa apa? Bisa misalnya masalah kita gitu ya, atau masalah di kantor itu yang tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba terjadi yang membuat kita menyita hidup kita itu, aduh, kadang tidak sanggup Tuhan. Ya, bisa jadi misalnya sakit gitu ya tiba-tiba gitu ya. Jadi rencana-rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa, musim itu datang dan menimpa hidup kita. Ya. Saya berpikir musim boleh berubah ya. Kadang-kadang waktu kita mengalami musim yang tak terduga itu banyak orang-orang akan meninggalkan kita gitu ya. Kalau kita punya masalah, kadang-kadang itu orang akan meninggalkan kita bahkan mengucilkan kita. Ya, membuat kita down, semakin down. Ya. Tetapi yang harus kita sadari adalah kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan yang ada di setiap musim hidup kita. Nah, itu sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita sadari hal itu ya. Karena musim boleh berubah. Dari musim misalnya, saya kan nggak bisa minta ya. Maksudnya kayak Bu Santi dan teman-teman nggak bisa minta bahwa saya Tuhan, musim hujannya jangan sekarang ya. Musim hujannya setahun lagi. Kan nggak bisa. Betul nggak? Kalau musim panas aja ya Tuhan jangan karena saya belum siap. Nggak bisa. Kata firman Tuhan yang dalam Kejadian itu, selama bumi masih ada, selama kita masih hidup di dalam bumi ini, maka musim-musim tersebut akan kita lalui. Tetapi yang membedakan kita, yang memiliki Kristus dalam hidup kita, kita harus menghadapinya, menyikapinya secara memiliki kacamata daripada Tuhan. Ya, kadang-kadang masalah kita datang berat kan? Masalah kita datang, kegagalan itu datang, kadang membuat kita down dan enggak sedikit anak-anak Tuhan yang menjauh daripada Tuhan dan membuat hidup kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada dalam hidupku? Kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu. Ya, tetapi firman Tuhan itu juga mengajarkan saya malam hari ini bahwa kamu harus melalui musim-musim tersebut. Yang membedakan kamu karena Tuhan menurunkan hujan kepada semua manusia. Tuhan membuat matahari untuk menyinari semua manusia. Jadi semua manusia harus menghadapi musim-musim yang ada dalam dunia ini. Secara rohani, musim-musim tersebut ya kita harus melihat dari kacamata rohani kita. Bahwa kalau kita ingat Petrus gitu ya. Petrus itu berjalan di atas air. Gelombangnya besar.
gitu ya. Maksudnya seolah-olah Tuhan tinggalkan dia, kok kapalnya terombang-ambing, hampir karam. Seolah-olah Tuhan Yesus tidur di dalam kapal, tidak peduli dengan masalah kita, ya. Seolah-olah seperti itu. Tetapi ternyata di waktu yang kita tidak sangka-sangka, di waktunya Tuhan, ya, Tuhan membuat semuanya itu indah. Ya, di waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita mau belajar lagi. Yang ketiga adalah, next slide. Tuhan selalu ada. Ya. Kadang-kadang saya kemarin baru komsel, ya, ada anggota komsel di saya itu bersaksi gini. Kadang Bu Amuy, katanya Ci Amuy, saya itu kadang-kadang lupa bahwa Tuhan tuh ada. Saya tuh hanya mengantongi Tuhan dalam kantong saya. Saya nggak lihat dia gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan tuh selalu ada untuk kita. Kata Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, teman-teman semua, Tuhan kita begitu baik. Ya, pada saat musim yang kita lalui tidak sesuai dengan musim yang kita harapkan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir dalam setiap musim. Kata firman Tuhan, sampai masa tuamu. Berarti Tuhan tidak menggendong kita pada waktu kita kecil saja. Pada waktu kita baru mengenal Tuhan saja. Pada waktu kita baru lahir saja. Tetapi firman Tuhan bilang, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku akan tetap menjadi Allahmu. Dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Jadi manusiawi kalau kita kadang-kadang punya masalah, tapi kita tidak menyadari bahwa dia berjalan di depan kita dan bersama-sama dengan kita. Bahkan kata firman Tuhan, dia menggendong dan mau menanggung kita terus, ya, sampai kita kembali kepadanya dan mendapat posisi yang bersama dengan dia. Jadi sadari bahwa Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Ya, dia tidak tidur, dia tidak diam. Tetapi kadang saya pernah ditanya sama anggota Komsel bahwa kenapa sih kita mengalami banyak hal tetapi seolah-olah kayak Tuhan tidur gitu kan, Tuhan tidak ada. Bapak Ibu semuanya, ya, saya pernah dikasih video lihat hidup saya. Karena hidup saya dari kecil, kalau Bapak Ibu tahu bahwa benar-benar saya dijaga oleh Tuhan. Walaupun dulu saya tidak kenal Tuhan gitu ya. Waktu saya kenal Tuhan, Tuhan kasih saya penglihatan bahwa saya mengalami musim yang tak terduga yang luar biasa. Ya, kalau saya itu maksudnya tidak hidup dengan orang tua dari kecil, jadi sampai sekarang pun kalau ada masalah pasti saya lari di bawah kaki Tuhan. Tidak bisa cerita kepada siapa-siapa. Di saat saya datang kepada Tuhan, Tuhan kasih saya lihat dalam perjalanan ada 2 kaki. Ya, saya bilang itu kaki saya yang melangkah terus Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu bukan kakimu, tapi itu kakiku. Engkau ada di bahuku. Engkau aku gendong. Ya. Jadi kekuatan dari Tuhan itu pada saat kita datang, pada saat kita ada masalah, mengalami musim yang tak terduga. Musim di mana kita tidak mengharapkan hal itu terjadi gitu ya. Tetapi kita selaku anak Tuhan, mau kemana atau menyadari enggak bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita lari melenceng daripada firman Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri. Ya, dia tetap ada, kata firman Tuhan. Dia mau menanggung kamu terus. Dia mau menanggung kita terus dan memikul kita, gitu ya, dan sampai menyelamatkan kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Yang keempat, yang next, di mana ayat Alkitabnya sama dengan yang Bu Santi bawakan, ya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan atas setiap musim hidup kita.
Bapak Ibu, kadang kita punya anak gitu ya, kita punya anak. Orang tua kita atau kita sebagai mama, sebagai papa, kadang-kadang kita suka mempertontonkan anak kita buat orang lain, betul gak? Kalau kita sudah dandanin mereka dengan baik, gitu kan, kadang bawa ke tetangga atau jalan, ini anakku loh ya. Bapak Ibu dan teman-teman, ketahuilah bahwa bapak kita juga suka mempertontonkan kita. Kalau kita lihat Nabi Ayub, Bapak Ibu ya, pada saat ujian musim yang tak terduga begitu parah datang hidupnya, dia tidak satu kata pun keluar kata-kata mulutnya menghujat Tuhan. Itu membuat hati Tuhan senang dengan hidupnya Ayub. Karena apa? Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir mulutnya Ayub untuk menghujat Tuhan. Walaupun seluruh tubuhnya dia sudah dicaci maki, dia sudah dihina, dia sudah dibilang kena tulah gitu ya. Tetapi tidak keluar dari bibir mulut Ayub satu kata pun untuk menghujat Tuhan. Tuhan ada di setiap musim dan Tuhan punya tujuan dalam setiap musim dalam hidup kita. Itu yang harus kita ketahui. Karena apa? Tuhan bilang, ujian yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan memberikan ujian tidak melebihi kekuatan kita. Ya, ujian-ujian yang kita alami itu, ya pernah waktu anak saya sakit kanker gitu kan, saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya? Gitu kan. Lalu Tuhan keluarkan ayat ini, saya menguji tidak akan melebihi kekuatan yang aku berikan kepadamu. Berarti apa? Seperti Bu Santi alami gitu kan, sampai dia bilang, oh tinggalkan saja karena dia tidak bisa memberikan keturunan. Itu musim yang sangat tidak kita harapkan gitu ya, di tengah keterpurukan kita gitu ya. Tetapi Tuhan punya rencana. Kadang-kadang tuh satu ayat firman Tuhan itu akan berbeda rencana Tuhan terhadap semua terhadap semua anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita baca seperti yang tadi Bu Santi bawakan, kita ulangi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada lagi Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi setiap masalah harusnya kita bilang sama Tuhan. Kita tahu Tuhan. Saya tahu Tuhan. Bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita berjalan dalam jalurnya Tuhan, kita tidak usah takut. Kita akan bilang, Tuhan, saya tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam segala apa. Misalnya dalam segala pekerjaan kita gitu kan, dalam waktu saya senang, waktu saya sakit, waktu saya tertawa. Enggak, kata firman Tuhan, dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala hal Tuhan bekerja, turut bekerja. Ya, jadi kita tidak perlu takut karena kita memiliki Allah yang berjanji kepada kita. Tadi dia mau gendong kita. Terus dia bilang apa? Karena jalanmu itu bukan jalanku, kata firman Tuhan. Rancanganmu kadang-kadang bukan rancanganku. Padahal aku sudah menyediakan loh seperti Bu Santi ya. Kamu Bu Santi mau berbagai cara. Firman Tuhan bilang kamu jangan lihat di satu sisi aja nih. Sampai ditawarin bayi tabung, ya nggak sanggup. Untung Bu Santi tidak lakukan gitu ya. Kau lakukan, ya kuasa Tuhan tidak bekerja gitu ya. Karena sudah kuasa kita gitu, usaha kita. Tetapi Tuhan pada saat kita sudah tidak berdaya, ya Tuhan hadir dan Tuhan punya tujuan untuk mempertontonkan kita di depan dunia bahwa ini loh, anakku Santi, ya anakku Budi itu, apapun yang saya lakukan, dia akan tetap berkata bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidupnya.
Kita lihat Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberi damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadamu, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita mempunyai Allah yang sangat hidup. Jadi jangan menaruh Tuhan itu hanya kita dudukkan di ruang tamu kita. Kita dudukkan Tuhan, diam-diam ya Tuhan duduk di ruang tamu aja. Gitu ya. Diam-diam ya Tuhan duduk aja di dapur kita atau di kamar kita. Tetapi hidupkan Tuhan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, memang susah pada saat kita mengalami musim-musim yang tidak sesuai dengan hidup kita. Susah sekali untuk melaluinya. Tetapi malam hari ini saya beberapa hari ditaruh firman Tuhan gitu ya, bahwa aku tetap dari dulu sampai sekarang aku tetap akan menggendongmu. Aku tetap ada bersama dengan engkau. Jadi musim hidup kita boleh berubah, boleh berganti gitu kan. Musim apapun boleh datang dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa Dia selalu ada dan Tuhan punya tujuan untuk setiap musim. Karena setiap musim ya Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian. Tetapi maukah kita sebagai anak Tuhan ya menyadari bahwa Dia selalu ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa kuat. Kita lihat slide terakhir. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mengucap syukur. Kuncinya adalah mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata firman Tuhan menyuruh kita gini loh, mengucap syukurlah dalam kesusahan kita. Misalnya, enggak. Mengucap syukurlah dalam segala kesenangan kita. Enggak. Kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mau hal baik, mau hal kita waktu senang, waktu kita susah, waktu kita menangis, waktu musim yang tak terduga itu datang, kita diajarkan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita menyadari Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam setiap musim hidup kita. Kita hanya lakukan hal yang harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Ada ilustrasi Bapak Ibu, saya baca satu ilustrasi, itu ilustrasi yang sangat membuat ini ya. Jadi di dalam kerajaan Allah, itu ilustrasi ya, bahwa banyak divisi. Jadi kalau banyak divisi, jadi malaikat-malaikat kerja di divisi-divisi yang itu banyak. Jadi salah satunya ada divisi mengumpulkan doa. Terus ada lagi divisi mengucap syukur. Ada lagi divisi yang ngepak-ngepakin jawaban doa akan diturunkan di bumi ini untuk menjawab doa yang anak-anak Tuhan gitu ya. Yang paling sepi. Jadi anak Tuhan tuh kan banyak tuh kita minta ya, kita berdoa, minta Tuhan memberkati saya ya, Tuhan memberkati saya, memberkati ini, memberkati. Itu tidak salah. Tetapi yang divisi yang paling sepi adalah divisi mengucap syukur. Ya, divisi yang paling sepi adalah mengucap syukur. Pada saat kadang-kadang kita minta nih ya, kita minta, divisi pengumpulan doa sudah bekerja begitu baik gitu kan. Oh ya ini anak Tuhan nih butuh nih ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oh butuh nih, dia doa terus nih gitu kan, datang berdoa terus. Mau ngepak-ngepakin gitu kan. Kadang-kadang anak Tuhan lupa mengucap syukur. Ya, kata firman Tuhan, kuncinya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Susah sekali. Ya, tetapi ketahuilah bahwa seperti ayat sebelumnya bahwa Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini gitu ya.
Musim kita boleh, kita tidak tahu musim apa yang akan terjadi dan sedang terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Ya, memang susah. Apalagi mengucap syukur gitu kan di tengah-tengah musim yang tidak terduga, musim yang kita tidak ingini datang dalam hidup kita, tapi kita diajarkan harus mengucap syukur. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan itu selalu ada dan tetap mau menggendong kita. Ya, kami dari Wisma Asia akan membawakan satu lagu ya kita sebelum kita menutup firman Tuhan kita malam hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim
kasih Tuhan Yesus untuk malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir dan Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami Tuhan menyadari bahwa Engkau ada dalam setiap musim hidup kami dan Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap merema dalam hidup kami, sehingga menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan Amin. kepada Terima kasih Bu Amoy untuk firman yang dibagikan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung dari sebdoa kita hari ini. Biar tadi apa yang sudah dibagikan bukan hanya jadi apa yang kita dengarkan, tapi kita boleh lakukan ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita akan doa syafaat, dan nanti akan terima doa berkat juga, izinkan saya memberikan pengumuman, bulan depan itu adalah sebdoa yang ke-100 Bapak Ibu. Nah, jadi kami mengundang Bapak Ibu semua boleh bergabung, boleh juga mengajak, mungkin ada rekan-rekan yang kita semua rindu ya untuk rekan-rekan kita juga boleh mengalami Tuhan. Nah, kita boleh ajak melalui wadah ini, kita doakan rekan-rekan kita semua boleh mengalami Tuhan juga dan untuk kemuliaan nama Tuhan atas kantor tempat kita bekerja ini. Dan sebentar, nanti setelah kita selesai terima doa berkat juga, boleh nanti kita akan berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu, jangan leave dulu. Nah, untuk saat ini kita akan dipimpin oleh Pak Jacob untuk berdoa ya, bersyafaat. Lalu kemudian setelah Pak Jacob berdoa, dengan hormat Bu Amoy boleh tutup dengan doa berkat ya Ibu ya. Silakan Pak Jacob. Boleh di-unmute dulu ya Pak. Baik, Oke. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang senantiasa ada mengalir dalam kehidupan kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau izinkan datang dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk secara global Tuhan kondisi yang ada di dunia ini Tuhan, manakala ada banyak gejolak yang terjadi, baik terjadi peperangan, juga ada potensi ekonomi yang naik turun Tuhan, juga Tuhan terjadi gempa bumi, dan banyak hal yang Tuhan izinkan datang di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, kesempatan malam hari ini kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mungkin alami hal-hal yang tidak terduga yang saat ini terjadi Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, beri kekuatan ya Bapa, baik mereka yang saat ini di dalam kondisi peperangan ataupun mungkin terjadi bala sampar Tuhan, di mana ada gempa bumi dan lain sebagainya. Tuhan, beri kekuatan ya Bapa kepada anak-anak-Mu dan beri kedamaian dalam hatinya menghadapi segala yang terjadi sehingga tetap mengandalkan Engkau, tetap berseru dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya kami anak-anak-Mu yang tinggal di negeri tercinta Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan akan menolong kami, bangsa dan negara kami. Tuhan izinkan di saat-saat ini ada banyak gejolak yang terjadi Tuhan di dalam politik, ekonomi, dan keadaan cuaca ekstrim yang terjadi. Mari Tuhan kiranya Engkau tolong para pemimpin kami, khususnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, juga seluruh jajaran yang ada ya Bapak, dari pusat sampai wilayah, bahkan sampai RT RW Tuhan. Berikan hikmat, berikan haleluya pengertian untuk mengatur roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Baik secara ekonomi maupun politik, semua berjalan dengan baik, meskipun mungkin Tuhan izinkan ada hal gejolak yang terjadi. Biarlah Tuhan, haleluya hikmat-Mu menyertai para pemimpin kami, khususnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan, beserta jajarannya. Sehingga negara dan bangsa kami tetap dalam keadaan yang kondusif Tuhan, meskipun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk BCA bersama
7 anak perusahaannya ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan, mulai jajaran direksi, komisaris, juga para karyawan, staf yang ada. Tuhan tolong campur tangan, beri kekuatan dan kemampuan untuk mengelola BCA dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga BCA tetap maju, sehingga boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan haleluya untuk karyawan yang ada, beri kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, sehingga Tuhan, oh haleluya, dalam menjalani tugas-tugas di kantor Tuhan, hikmat-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau tolong juga ya Bapa, persekutuan sepakat doa yang telah berjalan yang ke-99 kali ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur semua boleh terjadi karena kemurahan-Mu saja, sehingga sepakat doa ini tetap ada Tuhan. Kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, berhimpun dari berbagai tempat untuk memuliakan nama Engkau, untuk mendengarkan berita kabar yang sukacita, kabar damai sejahtera yang daripada Engkau, kabar yang membawa kami kekuatan yang baru Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ya Bapa pengurus yang ada, baik ketua ataupun pengurus-pengurus yang lain ya Tuhan, yang Tuhan percayakan, biarlah semuanya boleh bekerja dengan baik, beri kekuatan dan kemampuan, hikmat, marifat yang daripada Engkau menyertai pengurus sepakat doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, khususnya pada malam hari ini, para peserta yang sudah hadir, yang mengikuti acara sepakat doa, kami yakin dan percaya berkat-Mu akan menyertai kami semua, karena Tuhan lewat pujian yang kami naikkan, Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan disenangkan dan kami juga diberkati. Lewat kesaksian yang kami dengar, kami juga boleh dikuatkan. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membawa kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memiliki pengucapan syukur di dalam segala hal. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami pohonkannya dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah Bapa yang setia. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan kami yakin seberapapun yang hadir pada malam hari ini, apapun kebutuhan daripada anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkaulah jawaban bagi hidup kami ya Bapa. Jadikan kami contoh di mana kami berada, terutama dalam pekerjaan kami Tuhan, sehingga Tuhan dunia boleh melihat bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman Bapak Ibu semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih demi persekutuannya yang kudus akan menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita. Kita yang sudah menerima berkat katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Amuy, Pak Jacob, Bu Santi. Ayo Bapak Ibu, kita boleh foto bersama dulu ya. Biar Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah ya. Akan di capture sama Kak Dwi atau mau dibantu saya? Kok boleh? Oh ya, oke, siap. Ini ada beberapa layar ya. Layar pertama, oke, senyum ya. 3, 2, 1, ya. Bentar ya. Ini layar kedua, senyum yang lebar. 3, 2, 1, ya. Bentar ya. Ternyata ada satu layar lagi. Oh ya, udah. Oke, sudah. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Amuy untuk Bu Santi. Ya, Pak Tuhan memberkati. Selamat malam.
Terima Terima kasih Bu kasih. Sari, Bu Budi, Pak Pak Jeko. terima Thank you kasih banget. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Bu Santi, Bu Amoy, Pak Jacob, Wicai. Selamat malam, Pak Selamat malam. Ah. Selamat malam.